Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali dengan YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Kali ini dengan konten apa? Setelah barusan aja membahas pendidikan dengan SNMPTN, terus sebelumnya mereview kegiatan yayasan dan menceritakan pengalaman pribadi. Kali ini saya kembali dengan konten yang hobi ya, sifatnya hobi dan kesukaan atau passion. Oke, bahas tentang apa kali ini? Nah, kita akan membahas tentang hubungan antara sains, biologi, IPA dengan film atau video. Dua dunia yang sepertinya berjauhan, sangat-sangat jauh ya, karena sains IPA ya, biologi itu identik dengan sesuatu yang serius, eksak, ada rumusnya, ada teori-teorinya, yang mana harus memenuhi kaidah ilmiah, mulai dari pola pikirnya, mulai dari penerapan-penerapan hukum-hukumnya gitu kan. Sedangkan film atau video ini lebih cair ya. Mereka bersifat kesenian, budaya, terus mungkin lebih ke teknologi terkini, terus kadang memanfaatkan juga situasi zaman dan tergantung kebutuhannya juga. Misalkan film itu identik dengan cerita atau narasi, kalau video biasanya identik dengan kejadian-kejadian terkini atau sesuatu yang bersifat fenomenal dan sebagainya. Nah, kita akan cari hubungan antara keduanya ini karena dua-duanya saya sangat suka, sangat gemar. Maka dari itu saya memilih kuliah jurusan biologi di UNER karena kalau kuliah film waktu itu nggak kepikiran dan belum mampu, alias beda, perkiraan perencanaannya beda. Kalau biologi waktu itu memang karena suka sains dan arahnya waktu itu pengen jadi dosen atau guru ya memang. Alhamdulillah terpenuhi jadi guru dan sekarang passion sejak kecil, sejak SD adalah di dunia perfilman. Dan karena suka nonton film, suka cerita kisah dalam film yang mana menghibur atau sesuatu yang membuat mikir dan sebagainya, dan akhirnya ketemulah hubungan dari keduanya. Baik, jadi salah satu hubungan keduanya ini adalah waktu kecil saya sering nonton dokumenter-dokumenter yang ada di Discovery Channel atau di National Geographic ya. Jadi kalau dulu itu, nah suka nonton hewan-hewan. Nah, ini adalah salah satu hubungannya ya. Jadi suka banget karena memang nggak bisa ngamati hewan secara langsung di alam liar ya, karena memang mahal ya, mau ke Afrika, mau ke Amerika atau ke kutub itu kan agak susah lagi kan. Nah, akhirnya suka banget nonton kelakuan-kelakuannya hewan. Bahkan dulu itu kalau nggak salah saya pernah nonton acara TV yang mengadu kekuatan hewan. Apa ya waktu ya? Jadi kayak hiu lawan buaya, macan lawan buaya, atau apa namanya, jerapah lawan pemangsanya, hiena lawan singa dan sebagainya. Jadi saya mikir, wah seru banget ya. Dan akhirnya lambat laun semakin dewasa berpikir bahwa kayaknya enak ini punya hobi mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di alam liar. Kenapa? Karena kalau di alam liar itu kita dua kesukaan dalam sekaligus gitu kan. Karena bisa nonton hewan-hewan secara live gitu kan, dan sekaligus mendokumentasikannya untuk dijadikan konten atau produk pengetahuan gitu kan. Jadi kayak wah, dua kesenangan yang jadi satu. Jadi kayak akhirnya waktu di biologi waktu kuliah itu, dan sambil menyelam minum air di sambil kuliah biologi ikut UKM sinematografi atau klub film di kampus, itu kayak punya cita-cita sih waktu itu, kayak enak enak nggak ya kerja di National Geographic atau di Discovery Channel, atau yang terbaru kalau nggak salah saya nontonnya itu Netflix yang apa namanya, yang hewan-hewan itu, yang Netflix dokumentari, Our Planet. Nah ini seru banget ini nonton Our Planet. Jadi yang terbaru ini kayak kayaknya jadi ilmuwan ilmuwan biologi atau ilmuwan lingkungannya, terus ikut terjun ngamati makhluk hidup sebanyak itu dan jadi videografernya. Ini seru banget. Nah, itu adalah salah satu hubungan ya antara dunia sains, dunia film atau video. Nah, ada juga hubungannya adalah
Saya gini, jadi kalau misalkan sekarang ini udah era teknologi, era digital, itu orang lebih mudah mempelajari sesuatu yang tadinya tidak bisa digambarkan dengan mudah. Misalkan mau belajar tentang anatomi tubuh manusia. Dulu itu harus gambar itu kan, harus di papan tulis, gambar, bedah dulu itu kan. Nah, sekarang gimana cara mengetahui anatomi tubuh gitu kan? Ya, tonton aja video, lalu ada animasi-animasinya, ada gambar-gambar tulang, gambar-gambar daleman tubuh manusia dan sebagainya. Lah itu adalah hubungan juga yang saling menguntungkan gitu kan. Sains dengan adanya teknologi, terutama teknologi video, teknologi informasi dan komunikasi akan memudahkan untuk dipelajari. Saya nggak bayangin ya zaman dulu orang-orang ilmuwan zaman Plato, Socrates, filsuf-filsuf itu waktu belajar gimana ya? Jadi kita kan ngamati langsung ya, ngamati alam, ngamati hewan, ngamati tumbuhan. Nah, dan itu alat-alatnya terbatas gitu kan, cuma paling pakai pisau, pakai gunting, pakai teknologi jadul kan, mikroskop aja baru ditemukan tahun berapa gitu kan. Nah, betapa sulitnya pada tahun-tahun itu mempelajari ilmu sains. Tapi ilmuwan pada waktu itu nggak nyerah dan akhirnya menelurkan atau menghasilkan teori-teori atau hukum yang dipakai sampai sekarang. Dan anak sekarang menerima hasilnya gitu kan, berupa teori-teori yang ditemukan dan mudah. Kenapa? Karena lebih bisa dipelajari berulang kali lewat video, lewat animasi-animasi. Bahkan ada video yang bersifat interaktif ya. Jadi kayak apa namanya, perpaduannya itu kalau nggak salah dulu pakai Adobe Flash itu ya. Jadi kayak ditekan kalau A bagaimana hasilnya, kalau B hasilnya bagaimana, kalau percobaannya. Jadi sama-sama menguntungkan. Itu adalah hubungannya dan keduanya saling melengkapi itu kan. Nah, jadi itu ada salah satu hubungan antara sains IPA dan dunia video atau film ya. Lalu apakah cuma video atau film itu membantu perkembangan di dunia sains dengan memudahkan dalam belajar? Oh, ternyata tidak. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu sekarang si sains ini menyumbang sesuatu untuk film supaya film ini menjadi berkembang. Oke. Loh, jadi sama-sama saling menguntungkan kan? Iya. Nah, kita sekarang lihat. Nah, ini saya sangat terpana takjub banget dengan akun YouTube ini ya. Rumah Editor, lalu Vsauce yang biasa ataupun Vsauce yang 3. Ya Vsauce 3 ya. Nah, dan Rumah Editor, terutama ini, dua ini. Kenapa? Karena di Rumah Editor ini membedah sains dari beberapa film-film terkenal yang memang banyak bersentuhan langsung dengan sains gitu kan. Misalkan film terkenal ya Avengers gitu kan. Kok bisa ngelawan Thanos gitu kan? Seperti apa sih teorinya Thanos yang memusnahkan setengah populasi manusia gitu kan? Atau teknologi-teknologi yang ada di superhero-nya. Mulai Iron Man dengan nanoteknologi, vibranium, dan yang terbaru ini bahas teknologi cicak yang mana bisa nempel itu kok bisa gitu. Sampai quantum realm atau alam kuantum di dalam atom yang digunakan dalam film Ant-Man itu kan. Jadi banyak sekali penjelasan ilmiah yang mana itu merupakan dasar fondasi dari cerita film loh. Kenapa kok harus pakai fondasi ilmiah? Bukankah film itu bebas? Film itu adalah karya seni gitu kan. Nah, ada kaidah-kaidah yang entah saya kurang paham ya menurut teori film ya. Resmi nggak resmi, tapi menurut penonton itu bisa dikatakan penonton itu percaya dengan logika-logika yang ditampilkan di film ya, asalkan memang masuk akal. Misalkan anak kecil, kan namanya anak kecil, gak mungkin ngangkat beban yang berat. Itu kan logika umum ya. Di mana-mana seperti itu, kecuali anak-anak tertentu lah. Kecuali anak tertentu ini akhirnya mungkin dimasukkan dalam logika film. Jadi misalkan anaknya Superman gitu, bisa ngangkat-ngangkat beban. Kenapa? Karena anaknya manusia super. Loh, kenapa kok manusia super? Oh, ternyata logika filmnya adalah dia bukan manusia sebenarnya, dia alien dari planet lain. Maka dari itu punya kekuatan tambahan. Nah, itu kan logika-logika. Terus banyak hal berbagai logika yang harus masuk akal dalam film sehingga penonton itu masuk dalam cerita gitu kan. Kita nggak mungkin suka, ya mungkin sih suka dengan film yang aneh-aneh, tapi rata-rata mayoritas orang suka dengan film yang masuk akal ketika memang disetting seperti itu sejak awal. Ya kecuali film kartun, film anak-anak yang kadang-kadang di luar logika masih disukai ya. Tapi memang disengaja begitu karena fungsinya untuk komedi. Tapi kalau film-film serius
jelas mereka pakai dasar-dasar ilmiah. Nah, di sini hubungan sains dengan film ini semakin sains sebagai inti cerita dalam film itu kental banget di banyak-banyak film yang dibahas di YouTube Rumah Editor. Misalkan di filmnya Christopher Nolan ya, ada yang Interstellar yang mana membahas tentang dimensi keempat. Ini sampai membawa konsultan sains lubang hitam atau cacing hitam kalau nggak salah. Siapa ya? Kip Thorne Kip Thorne kalau nggak salah. Jadi bagaimana sih dimensi 4 atau ada relativitas dilatasi waktu? Mengapa waktu di bumi berbeda dengan waktu di luar angkasa dan di daerah dekat lubang hitam itu kan? Nah, itu dibahas dan supaya filmnya ini masuk akal gitu kan. Sebenarnya kalau orang awam ya, orang yang nggak belajar sains mungkin wow gitu. Tapi kan Interstellar ini bisa jadi ditonton oleh orang-orang yang paham sains. Sehingga kalau Interstellar ini isinya ngawur tentang sainsnya, mungkin banyak yang mencerca atau mengkritik lah. Sedangkan Christopher Nolan atau pembuat filmnya nggak mau hal ngawur-ngawur itu terjadi. Maka dari itu dia butuh konsultan dalam bidang sains sehingga filmnya ini masuk akal gitu. Menunjang keberhasilan film itu kan, sehingga ya akhirnya berhasil menjadi salah satu film science fiksi yang terkenal gitu kan. Belum lagi tentang entropi yang ada di film Tenet gitu kan, dan film-film lainnya gitu kan yang memang dasar ilmiahnya kuat. Apakah cuma Interstellar? Nah, Thor ternyata dan lain sebagainya macam-macam ya, Iron Man dan sebagainya itu ternyata termasuk yang paling terkenal kapan hari ya di film Avengers Endgame. Di situ kan ada mesin waktu itu kan. Orang-orang fisika, orang-orang sains sudah lama membahas tentang mesin waktu dan berbagai macam teori yang berkaitan itu kan. Ada yang nggak mungkin karena kembali ke masa lalu itu bakal menjadi paradoks itu kan. Ada yang bilang mungkin asalkan kendaraan atau alatnya itu bisa melebihi kecepatan cahaya sehingga dapat berpindah-pindah ruang dan waktu lah itu kan. Atau ada yang nggak mungkin karena kita waktu yang udah berlalu itu ya udah itu kan. Gimana pun kamu ngubah masa lalu ya tetap itu gitu kan. Nah, atau ada yang sampai multiverse dan sebagainya. Wah, itu semakin luas lagi. Tapi yang jelas Avengers ini menggunakan salah satu teori dalam perjalanan waktu yang bisa jadi berbeda dengan film-film lainnya. Yang artinya dia juga punya dasar gitu kan untuk jalan cerita dalam mesin waktunya. Belum lagi Spider-Man. Kenapa kok jaring laba-laba begitu kuat ya? Karena jaring laba-laba itu ternyata juga salah satu bahan yang lebih tipis dari rambut, lebih kuat dari baja itu kan setelah diteliti. Termasuk yang tadi barusan saya tonton adalah cicak ini punya metode menempel yang bukan pakai perekat, tapi pakai gaya fisika yang disebut gaya van der Waals itu kan. Wow, ternyata semakin banyak film-film yang menggunakan dasar-dasar ilmiah ya. Nggak cuma ini di sepanjang film-film yang pernah saya tonton juga banyak yang memang ketika saya juga belajar tentang IPA itu juga akhirnya semakin memahami IPA dan semakin memahami jalan cerita film karena masuk akal itu kan. Pakai cairan ini bisa membuat ini gitu kan, atau mungkin pakai gas tertentu bisa membuat orang halusinasi atau mungkin orang merasakan sensasi tertentu lah. Itu kan ada dasar ilmiahnya gitu kan. Nah, terus apakah ada lagi selain tadi ya? Jadi film atau video menunjang ilmu sains supaya mudah dipelajari. Yang kedua tadi konten dalam film ini atau jalan cerita ini menjadi bersifat ilmiah jalan ceritanya dan masuk akal dan sesuai sehingga tidak ngawur gitu kan. Orang yang nonton film itu merasa puas karena emang begitu ya. Loh kenapa kok bisa menahan beban? Karena materialnya ini sangat kuat itu kan. Dari sisi sainsnya bener gitu kan. Nah, artinya film dan sains sangat mendukung. Dan apakah cuma itu gitu kan. Nah, ini kalau pengen nonton lebih jauh lagi tentang hubungan antara film dan sains, kita coba telusuri di konten Vsauce terutama tentang Could You Survive the Movies. Ini sampai ada 2 season ya. Jadi dari season pertama ini ada Back to the Future. Ini si pembuat kontennya ini sangat-sangat niat. Saya sangat salut sekali ini karena memang masuk ke YouTube Originals ya. Mungkin dia juga udah dapat pemasukan dari YouTube ya karena memang niat banget. Jadi bedah film Back to the Future, apakah bisa kembali ke masa lalu, ke masa depan. Terus ada Man in Black, apakah alien itu beneran kayak gitu, terus cairan-cairannya.
Terus saya yang udah nonton Die Hard, ini apakah benar manusia dapat bertahan kena pukulan, kena jatuh, kena bom dan sebagainya, Jumanji dan sebagainya lah. Sampai yang season kedua ada Jurassic Park, apakah benar dinosaurus yang sudah punah dengan DNA-nya yang masih nempelnya disuntikkan ke hewan-hewan langsung tumbuh lagi dan sebagainya, sampai alien, Harry Potter, ilmu-ilmu sihir atau magic dibahas juga, apakah benar bagaimana jubah menghilangnya Harry Potter atau mungkin tongkat sihir, elektromagnetik dan sebagainya. Nah, seru banget. Kalau pengen lebih jauh, ditonton aja channel Vsauce 3. Ada subtitle bahasa Indonesianya, bisa diatur, sangat nyaman dan niat banget lah istilahnya. Dan Vsauce ini ternyata juga channel-channel yang memang banyak membahas tentang ilmiah ya. Jadi mulai ya pokoknya mencengangkan, mind blowing lah istilahnya. Nah, yang ketiga ada lagi satu hubungan sains dan film, yaitu ada di kalau kalian mungkin browsing Cinematek Arsip Film, saya pernah nonton konten tentang arsip film ya. Jadi film itu zaman dulu itu tidak seperti sekarang ya. Zaman dulu itu film itu roll film yang mana pakai bahan-bahan kimia tertentu gitu kan. Jadi zaman dulu sebelum adanya video digital atau zaman-zaman era digital itu pakai roll film yang mana itu pakai bahan kimia tertentu yang mana itu kan sains kan. Sehingga ya terciptanya film ini, terciptanya dunia film, dunia video ya tidak lepas dari adanya bahan-bahan kimia tertentu yang merekam gambar atau menangkap suatu gambar dan akhirnya diproyeksikan ulang, ditonton, bahkan yang awalnya hitam putih jadi berwarna, itu berarti ada campuran kimia tertentu yang membuat jadi berwarna sampai pada pengawetan dan pendigitalisasian itu pasti pakai alat-alat tertentu, pakai cairan kimia tertentu gitu. Sehingga tidak bisa dilepaskan dunia film, dunia video dan sains. Bahkan metode kerja kamera yang merupakan basic dari adanya dunia seni rekam video, rekam film, itu kamera itu memanfaatkan prinsip kerja mata yang mana menangkap cahaya masuk, diproyeksikan dan ditangkap sampai akhirnya dijadikan suatu memori. Nah, kalau di kamera itu kalau dulu pakai roll film ya, kalau mata itu retina, kalau sekarang roll filmnya jadi memory card gitu kan. Nah, itu prinsip-prinsip yang diilhami dari cara kerja mata, yang proses anatomi tubuh, anatomi mata gitu kan, sehingga sangat dekat hubungan antara film di sisi sejarahnya ketika waktu itu orang mau merekam momen itu kan, orang mau mencoba yang tadinya merekam cuma foto atau cuma gambar statis, gambar diam, coba bosan, coba jadi gambar yang bergerak gitu kan, akhirnya ditambahi bahan kimia tertentu yang dan cara kerja tertentu sehingga akhirnya jadilah film atau yang kita dapat nikmati sekarang ini. Oke, jadi sementara itu aja 3 hubungan erat antara film atau video dan dunia sains IPA ya, biologi, fisika, kimia, ya pokoknya sains dan dunia film atau video. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada tambahan silakan disampaikan di kolom komentar atau di sosial media saya. Kritik dan saran akan saya pertimbangkan untuk konten-konten berikutnya supaya lebih bagus, supaya lebih mantap lagi, dan silakan kalau ada ide-ide saran tentang konten-konten yang mau dibahas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa untuk share jika berkenan, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.